mahasiswa sama mahasiswi dari STIMIK Madura Indonesia datang ke sini itu tujuan utamanya itu mewawancarai salah satu pengurus lembaga pondok ini tentang teknologi yang berjalan di sini, terus gimana aja perkembangannya, karena kita punya tugas untuk meneliti sebuah sistem yang ada atau mendesain sistem yang ada di salah satu lembaga. Nah, kita punya objeknya karena kebetulan teman kita menulis ini gitu, jadi ya udah kita ini gitu. Terus perkenalkan, nama saya Nana Khalifah. Nah, ini saya Anissa Dilakamila. Saya Fauzi Gilang Raihan. Saya Muhammad Jaja Maulana. Saya Yusuf Wahyu dan Martin. Kembali, saya Melvianti, sekarang semester 6 di IKIP Siliwangi Cimahi. Dengan prodi saya kebetulan pendidikan bahasa dan sastra. Untuk dari segi persiapan mungkin ya mangga nanti bisa disampaikan apa aja yang akan ditanyakan. Nanti kan ini kita mau bikin sistem. Nah, konsepnya tuh berarti pertama Jadi gini saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya ya. Tetapi sudah disampaikan tadi di pertanyaan pertama teknologi apa yang dibutuhkan di pesantren ini ya. Nah, pertanyaan saya akan sedikit menambahkan dari pertanyaan tersebut, yaitu sistem teknologi apa di bagian software atau hardware yang paling atau yang sangat dibutuhkan di pesantren ini sekarang gitu kan. Kalau untuk bagian atau ya mungkin bisa dibilang hal yang perlu dibutuhkan dari segi bidang digital di pesantren ini menurut saya gitu ya, dari berjalannya waktu kan pesantren semakin berkembang, otomatis pendataan pun harus semakin cepat. Yang kami butuhkan mungkin dari segi software, di mana software di sini kan bisa berbentuk website yang mana itu pun bisa dikumpan dari segi data apapun, misal data pesantren yang diinginkan, kemudian kita membuat dari segi bentuk softwarenya bisa mungkin dirangkum dalam satu website tersebut, tapi bisa menjelaskan atau mengumpulkan semua data yang kita butuhkan. Itu mungkin dari segi yang sedang dibutuhkan. Ya, kemudian apakah pesantren memiliki program pelatihan atau pengembangan untuk staf dan pengelola terkait teknologi informasi? Kalau untuk pelatihan sendiri terlebih dari segi staf atau mungkin pengurus di sini pernah ada, tapi kalau untuk disebut program kan sifatnya program harus berjalan jangka panjang atau pendek gitu kan. Itu melihat event, terlebih kita kan dari segi kegiatan melihat kalender pendidikan. Kalau misalkan ada yang di luar mengajukan, ya kami mengikuti gitu. Adapun dari segi pelatihan tersebut gak jauh, kegiatannya pasti di dalam gitu. Itu baik staf maupun kepengurusan ya yang mengikutinya gitu. Terlebih dari segi pelatihan digital itu sendiri. Tapi kalau sejauh ini alhamdulillah suka gitu. Bahkan kan kemarin jangankan sebelum-sebelumnya, kemarin pun baru melaksanakan pesantren cakap digital di mana diikuti oleh seluruh santri, pengurus dan para dewan asatid. Seperti itu per tahun atau kalau untuk program mungkin per tahun ada, tapi untuk waktunya yang belum bisa ditentukan. Kenapa? Karena kita kan kembali lagi kegiatan di sini mengikuti
sekolah dan pesantren, otomatis harus disesuaikan seperti itu. Seperti yang kata Teteh bilang tadi, kalau teknologi itu sangat berpengaruh, apa itu benar? Untuk jawabannya benar. Kenapa? Karena sekarang kan bahkan bukan hanya kita gitu, semuanya santri atau semua pengelola di pondok pesantren itu membutuhkan begitu. Apakah ada kendala atau kesulitan dalam menggunakan teknologi? Untuk kendala sendiri kan di sini udah jadi aturan vakum ya, di mana santri tidak diperbolehkan untuk membawa HP. Di mana bagaimana cara santri itu sendiri komunikasi dengan orang tua? Nah, caranya melalui pembimbing. Itu pun kebetulan di pondok kami tidak dijadwalkan. Misalkan ada nih yang dijadwalkan per seminggu sekali anak-anak konfirmasi ke orang tua mengenai keadaan, tidak. Adapun kalau misalkan komunikasi antara dua belah pihak, antara orang tua dan anak, kalau misalkan membutuhkan bisa konfirmasi kembali ke pembimbing. Misalkan teh saya ada keperluan untuk si A, kemudian nanti diberikan HP-nya ke anak tersebut. Jadi di sini udah jadi aturan vakum untuk tidak membawa HP, sekalipun dengan alasan apapun. Seperti itu. Jadi harus ada minta izin gitu. Ya, adapun kalau misalkan gimana dong teh kalau misalkan si anak butuh banget nih, baik itu ujian dan sebagainya. Nah, kalau ujian dan sebagainya, kami fasilitasi laptop. Terlebih kan ada para pengurus yang udah punya laptop nih. Bahkan HP pun bisa dipinjamkan gitu, tapi dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pembelajaran apa yang diterapkan di pondok ini berhubungan dengan teknologi teh? Untuk berhubungan teknologi sendiri, kami dari segi mungkin ekstrakurikuler tidak ada dari segi teknologi. Adapun bagaimana santri bisa melek dengan teknologi yang sekarang dijalani. Nah, kami fokuskan di kelas 9. Kenapa? Karena mereka kan akan menghadapi ujian, baik itu ujian di pesantren maupun di sekolah, di mana mereka nanti dari segi komputernya bagaimana? Apakah bawa atau difasilitasi? Jawabannya difasilitasi. Di mana nanti pun ada jadwal yang nanti kami tentukan untuk hal tersebut. Teteh, seperti yang tadi sudah disampaikan ya, apakah teknologi sangat berpengaruh di lembaga pesantren ini? Untuk teknologi sendiri ya, udah jelas berpengaruh banget gitu, terlebih di era zaman sekarang. Baik itu untuk santrinya, baik pun untuk orang tuanya. Terlebih untuk saya gitu sebagai pengurus gitu. Karena kenapa? Contohnya, kita ambil contoh nih yang jelas. Kenapa teknologi sangat dibutuhkan? Kita ambil dari segi gawai gitu, HP. Dimana komunikasi yang menjadi pelantara antara orang tua dan santri itu HP itu sendiri gitu, dimana orang tua bisa komunikasi dengan santri atau anaknya melalui pengurus, melalui HP. Itu salah satu yang mana digital itu penting, atau lebih ke teknologi yang semakin canggih ini. Tiga.